Bisa bingung, kok pak kunjung misalnya ke kamar kawan. Bisa kunjung tuh, kamu total, bisa berkata itu mau total. Nanti baca di surah Al-Mudaththir ayat 40 itu. Fi jannati yatasaalun, di surga itu mereka saling berbincang-bincang, saling mota-mota. Kalau jadi ibu nanti bapak kunjung ke kamar kawan. Ya, baik ke kamar kawan berkunjung. Dicari kamar kok beda aja kamar awak ibu. Tampil lalu beda, mewahnya beda. Awak beda lalu tapi beda kualitas. Tanya ibu pak kok serancak kok tapi lalu tapi fasilitas gitu. Yuk sama surga dan buat kejibuan ini amul tahajud di malam. Kamu tahajud di malam? Ya tapi aku sudah tahajud dulu baca Quran. Ayo aku sudah tahajud lalu kali. Ada enggak Allah sudah tahajud lalu dia? Aku cukup kan sampai pagi. Ya udah sama. Ya kalau sama penghargaannya amal beda, tidak adil namanya. Yang adil itu kan sesuai dengan usaha masing-masing. Itu kenapa penghuni surga itu dibagi-bagi itu. Ada yang zalimun li nafsi, ada yang muqtasidun, ada yang sabiqun bil khairat. Nah sama sih. Ya. Ibu kalau baca Quran kan kekuatannya beda-beda. Ada yang satu juz, ada juga berarti. Enak. Ada yang 3 halaman, ada telur. Ada yang 1 halaman, ada telur. Ada baru 1 ayat mengumur betul. Tidak percaya itu, baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak itu, saya baru. Ya lalu tidak. Jadi serah kamu aja deh. Ya kan ada sama. Kenapa dia bisa 1 juz baru berhenti? Karena sabiqunnya beda, tingkat musabaqahnya dan tingkat berbeda. Itu makanya di surah Al-Mutaffifin dia wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun ya. Kamu itu kalau ingin masuk surga kata Allah, berpaculah bersama orang-orang yang suka berpacu. Fal ya tanah fasil mutanafisun. Al-Mutaffifin 26 ya. Al-Mutaffifin 26. Kelihatan itu. Ada satu minuman istimewa ya, namanya Ar-Rahiq Al-Maktum. Jadi ada minuman istimewa gitu, namanya Ar-Rahiq Al-Maktum. Ini minuman paling mewah di surga, namanya Ar-Rahiq Al-Maktum. Itu masih dilap, masih distempel. Sudah ada yang tahu rasanya seperti apa, distempel minuman. Ini minuman yang paling mewah nih. Ya, dia percaya di Al-Mutaffifin nanti itu. Oh ya, Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin 80 berapa? 83 ya. 83. Ayat 25, 26, 27 ya. Al-Mutaffifin 25, 26. Ya, 83, 25 sampai 27 ya. Jadi ada minuman khusus nanti. Minuman tidak semua orang dapat. Bahkan ada riwayat disebutkan kalau diminum nanti Ar-Rahiq Al-Maktum itu kalau ibu minum nanti itu pasti minum itu langsung fly ribuan tahun melayang, betul-betul fly, yuk tapak-tapak gitu. Ya kalau sekarang ada orang fly tapi badan di tanah. Ini fly betul melayang-layang, saking nikmatnya. Namanya Ar-Rahiq Al-Maktum. Itu janji Allah. Dan itu minum itu setiap hari Jumat nanti dikasih Allah. Ya. Nah siapa yang ingin dapat minum itu, kalau dia ingin minumnya Ar-Rahiq Al-Maktum nanti, apa syaratnya? Falyatanafasil mutanafisun. Dia mesti berlomba bersama orang-orang yang berpacu mendapat kebaikan. Orang yang tidak punya semangat berlomba dalam kebaikan tidak dapat minum itu. Ada minuman banyak, tapi yang Ar-Rahiq Al-Maktum hanya dirasakan bagi yang mau berlomba dalam kebaikan, bagi yang mau berpacu dalam kebaikan. Yang santai-santai dia berbuat baik tetap masuk surga, tapi tidak sama. Itu salah satunya tuh. Minumannya pun dihargai oleh Allah berbeda. Karena apa? Karena tanafus
dia punya semangat berkompetisi dalam kebaikan. Gitu. Jadi Abu Bakar itu kalau bersedekah sampai mati tidak ada satupun sahabat yang bisa mengalahkan sedekah dia. Bahkan Umar dan sahabatnya berkali-kali ingin mengalahkan sedekah Abu Bakar, tetap dibawa sedekah Abu Bakar. Itu makanya kata Nabi, ada orang dipanggil namanya dari semua pintu surga. Ya, nanti kita dipanggil surga, pintu surga beda-beda. Ada pintu 1, ada pintu 2, ada pintu 3. Tapi yang dipanggil namanya di semua pintu surga itu salah satunya Abu Bakar. Semua pintu surga memanggil namanya. Kenapa? Karena dia punya semangat musabaqah, tanafus dalam kebaikan. Di satu peperangan, Nabi butuh banyak orang banyak nih. Dah, infak. Datang ini harta seperempat, ada yang sepertiga, ada yang setengah. Itu semua berinfak. Mereka sudah mengira sudah besar. Abu Bakar ditanya, ya berapa kau infakkan Abu Bakar hartamu? Semua kata Abu Bakar. Apa yang kau sisakan untuk anak dan istrimu? Allah dan Rasul. Gitu. Abu Bakar. Tapi itu anak Abu Bakar dan semua anak ibu-ibu bro. Anak ibu itu sakit itu anak-anak kadang-kadang dua bagian harus satu kan lawan kawan. Kalau anak Abu Bakar ada itu satu bagian. Begitulah Abu Bakar itu yang disebut sabiqun bil khairat. Ya. Lalu ini rahasia ini ya kata Allah. Coba kita fasilitas dulu ya. Nanti kenapa kita lihat kenapa berbeda surganya nanti. Kata Allah fasilitas surga ada apa? Yuhallawna, mereka selalu dikasih perhiasan. Yuhallawna ini bu, namanya fi'il mudhari. Yuhallawna itu namanya fi'il mudhari, present continuous. Kalau artinya hullu. Kalau mudhari'nya yuhallau. Apa maknanya yuhallau ini? Perhiasan penduduk surga itu selalu baru dan tidak pernah terputus. Ibu kalau pakai perhiasan di surga itu non-stop dan tidak pernah sama, gonta ganti. Setiap hari perhiasan ibu itu ganti. Jadi gini, nanti ada baju, setiap baju diganti, itu perhiasan diganti. Kalau ibu kan baju ibu ditukar dan cincin nggak laku dia pakai dulu ini. Nah besok di surga kita nyo matching satunya ibu. Sepatu, termasuk kadang cincin, harus matching. Ibu, Allah tahu betul karakter ibu-ibu, itu makanya di-matchingkan pula nanti di surga. Itu makanya ibu-ibu, kok minta balik jilbab ya Pak, tapi jilbab itu connect ke sepatu ibu tuh. Jadi kalau ibu-ibu minta balik jilbab, dia percaya Pak. Ya, jilbab itu bego, jilbab itu kan ringan bunyinya Pak. Tapi ini baju ikut cocok aja baju. Ya, gorok, sepatu, tas pakai. Nanti di surga begitu. Jadi ibu setiap ganti baju harus matching dengan perhiasan. Itu makanya yuhallau. Ini continuous, perhiasannya itu tidak pernah sama, bertukar terus, baru terus. Dia selalu sama dengan apa yang dipakai. Itulah Allah Maha tahu dengan keinginan kita. Nah, apa perhiasannya? Gelang-gelang dari emas, asawir min zahab, gelang-gelang dari emas. Oh, jadi gelang ibu nanti beda terus ibu. Dan emasnya macam-macam, ada yang merah, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang hijau. Makanya emas di surga itu macam-macam namanya. Ada yang lu'lu, ada yang marjan, ada yang zabarjad, ada yang itu macam-macam. Nanti ami aku nak sambung dak di ibu saya kalau kan putih kuning. So dua mi hijau macam ini mencari kasih. Bahkan ami itu yang lunak bagi surga itu. Itu makanya kasih ami itu surga itu. Kata Allah apa? Ala sururim maudunah. Al-Qur'an ayat. Mereka tidur di atas kasur-kasur dari emas. Jadi kasur itu amir. Kalau di dunia itu pakai kasur amir, perlu dipulang kali.
di sana apa kasuna meluna. Baka bantu meluna ini mencari dari situ. Ya kan begitu kata Allah tuh saking mewahnya kasurnya emas. Kalau kasur usai isinya. Nah, di surga tuh kasur kami sini. Nah, jadi gelangnya emas, ada lulu, permata berkilau-kilau, dan libasuhum fiha harir, pakaian mereka sutra. Nah, begini, pakaian mereka sutra itu libas. Pakaian itu Bapak Ibu ada namanya siap. Siap. Ada soal mudasir pernah baca ya? Ya ayyuhal mudasir qum fa'anzir rabbaka fakabir wasiyabaka. Nabi Muhammad ketika disuruh berdakwah maka sucikan, bersihkan pakaian. Pakaian itu bahasa Arabnya siap, jamak saubun, siap. Di sorga pakaiannya yang dari sutra bukan siap tapi libas. Berbeda ya. Kenapa pakaian di sorga itu libas bukan siap? Maksudnya kenapa pakaian dari sutra itu libas disebut bukan siap? Ada juga siap nanti, tapi di kalau konteks sorga ada ini libas. Begini, siap ini pakaian luar, siap. Ini siap nih, ini siap nih. Jadi siap itu pakaian luar. Nabi ketika hendak berdakwah maka perintah Allah bersihkan pakaian luarmu, pakaian luar. Nih, kenapa? Karena orang akan mendengar ucapan kita setelah melihat pakaian kita. Itu kayaknya. Itu makanya mau pakai cas. Pas aku tagak ke sini, Dah tahu? Yang dicari baju apa bukan? Ala mengecek Ustaz kau setengah jam. Waduh, segagah dah balik situ. Jadi yang dicari orang pertama sebelum mendengar kecil itu baju dulu. Baju ni tampil luar. Itu makanya kalau tampil depan publik itu perlu pakaian diperhatikan. Karena perintah Allah ke Nabi Muhammad begitu. Qum fa'anzir. Beri peringatan manusia. Sebelum kau peringati manusia, wasiyabaka fatahir, tolong rapikan pakaian. Makanya ibu kalau pergi maja, ke kelas, ke kampus, jangan gari BTB itu. Tadi dikacau, matching dah baju dorong. Dia cocok dah. Ibu kalau tampil di muka orang banyak, tidak bisa asal-asal jadi pakaian dulu. Penting pakai luar pak, yang dalam cabi-cabi hadiahlah. Aku kalau buka boxer mungkin itu jadi cabi boxer luar. Tapi itu dah dapat di minggu lah, nampak ke minggu dah. Kau rapikan dulu kalau katakan muka orang banyak. Itu penting di agama mengajarkan tak salah kalau cara berpakaian diperhatikan. Kadang ibu main maja, makan malah dosen begitu. Yo mana anda aduh, yo mana pulang. Kadang cikok dah lurus. Kadang-kadang Yonda pengen kabus begitu. Kalau Yonda ke kampus kan Yonda kacang tu. Oh, betul cikok. Nggak lo kacau dulu. Ada mahasiswa di belakangnya galak-galak itu. Kalau manuli bekonya. Akhirnya pelajaran tak jadi bagus sampai jelek. Nah gitu. Itu makanya diperhatikan tampilan itu baik-baik. Itu ajaran agama begitu ke Nabi Muhammad sebelum berdakwah. Siap-siap. Fatahir, tolong bersihkan, rapikan pakaian. Ya. Ibu kalau awak nyaman mencari orang tu, pasti apa yang dikecek orang tu terasa indah tak? Ibu kalau suku di orang tu, kalau suku di orang tu, jangan mengecek le. Takkan duit dia tu bunyi lagu-lagu. Tak ada ya. Kalau ibu nak suku di orang tu, takkan duit pun dia rancak. Tapi kalau ibu nak suku aja dia tak ada respect orang tu lain. Santiang punya mengecek hebat pun ucapannya rasul tak diisi. Itu maksud pakaian tu tolong perhatikan dari dulu. Kalau ibu kan tampil di muka orang banyak. Ya, tampilan itu penting, ya. Itu siap.
Jadi siap tuh pakaian luar. Libas itu pakaian dalam. Nih, anak baju saya nih buat itu pakaian dalam. Itu kenapa ibu-ibu istri disebut pakaian bagi suami? Libas kan? Bukan siap kan? Nanti baca di Al-Baqarah 87. Al-Baqarah 187. Ya, Al-Baqarah 187. Apa kata Allah? Hunna libasul lakum. Itu kan? Istrimu adalah pakaian bagimu, bukan siap. Allah tidak mengatakan hunna siyabun lakum, tapi hunna libasul lakum. Kenapa istri pakaian libas? Karena libas itu pakaian dalam. Ibu makhluk disebut libas karena ibu pakaian dalam. Gini, aku jasa buka bisa buka ini buat, bisa campak, bisa tinggal doa, bisa. Tapi pakaian dalam aku bisa buka. Kalau mau lapin pakaian dalam aku masuk angin aku langsung. Tahu dia, Pak? Kenapa istri disebut libas bagi suami? Ibu dalam tanda kutip nih harus 24 jam menempel dengan suami. Sudah pakai dalam, asal dibuka masuk angin apa tuh? Iya, itu alasannya seorang istri tidak diperkenankan meninggalkan suaminya walaupun 1 hari. Kenapa? Libas. Bukan siap. Kalau siap bisa tinggal, bisa dibuka, bisa lapehan. Kalau libas tidak bisa, karena dia menempel di badan kita yang sifatnya libas. Itu makanya Allah kasih isyarat perempuan itu itu libas bagi suami. Tidak boleh lepas dari suaminya walaupun 1 hari pun. Tidak boleh. Makanya ibu tidak boleh pergi ke luar kota tinggal apa, walaupun sehari tidak boleh. Karena libas. Ini Siti buat kami kola apa ibu di tagahan tak kata tagah hello di pada tangga cakap agak gaya ini cakap kami belah nah ada di ibu kami apalagi seumur beliau ibu yang kan tahu ditinggal di sini tidak ada ya. Tanyalah hati kecil beliau. Tidak bisa libas, tidak bisa jauh sama jauh masuk angin. Penyakit ibu langsung. Makanya ibu tinggal apa-apa kok gak seminggu udah sakit ibu. Karena ibu libas. Tidak boleh walaupun sehari tidak boleh. Hah? Oh, udah suruh itu baik dari itu apa aku carian juga tuh. Paylah, suruh tahu paylah. Nah itu mungkin melakukan cabang apa? Nah ada ibu kami ini yang mau ditinggalkan, tidak ada ibu, apalagi lah usia di atas 60. Memanglah butuh perawatan ekstra gitu, penjagaan ekstra itu. Kalau kami pula lama, usia 60 pula lama itu. Ya kan perlu kawan mauta, ya kan? Kadang makan selero lapata, perlu mauta sambil makan. Coba ibu cari ada apa umur saya sabar dia di meja tu sudah waktu makan surang. Mau gumam saya nasi. Coba ibu kawan makan tu kurang apa kurang macam semangat makan. Itu libas. Itu kenapa istri disebut libas ya? Itu makanya ibu kalau baikkan kawan sering saya katakan kawan jadi cucu ke luar kota bawa Pak. Jangan ditinggal-tinggal. Damunya sehari saya baik perjalanan sehari ibu situ lalu cari cucu besok balik kemari. Oh jauh suruh cucu kemari kok dari anak tu kemari nyoba tahu awak baik ke situ. Ibu kok tagi sebenarnya dah cucu. Suruh anakku pulang lah ya. Bapak anak mencerahkan dengan anaknya, kakak dan jawab begini. Apa mencari itu ke situ? Ya kalau nak apa ya Pak. Kalau nak apa itu kadang apa kok penakut ini pesawat bagaimana? Kita sudah kenapa apa kok takut ini pesawat bagaimana? Kalau
rapati badannya. Tapi dia balik tangka je, ayolah pesalah. Makanya ibu cari dah bantu apa kan ikut minta izin itu. Dia dah bantu dia cari ibu tu. Lahir bantu ni. Pak ni pergi ke Jakarta ya, pergi jadi cucu. Janganlah basuh dia itu. Aduh, kami ingin tinggal dengan saya oleh. Makanya pun disebut libas ya, pakaian dalam artinya libas. Nah, sekarang di surga pakaian mereka sutra, libas ya, libas itu. Ibu bayangkan ya, libas apa ini pakaian dalam kan? Pakaian dalam saja sutra. Ada yang pakai pakaian dalam ibu sutra? Ada ibu, kaos cabi-cabi ibu, bolong-bolong. Kali itu lah tangga-tangga kali itu kan. Dan itu di dalam letaknya terang. Coba ibu cari serawat dalam apa, dia baju dalam apa tu, lah menyerapi. Tidak lah, apa ada bodoh. Nasib kami itu ada jauh beda itu. Kami menjadi piti selama kali menjadi penyerapi. Kalau ada terapi, bangun yang kuning, bolong-bolong. Ada ni buku COD bakal panjang. Coba lah pakai preso lah, pakai dalam kami dah ibu. Tado ibu jangan tangkal lah. Tapi dari bagian dalam, memang sifat bagian dalam begitu tak perlu mewah. Kena tutup itu ambil mewah ada. Itu makanya Bapak Ibu tidak pernah pakaian dalam itu lebih mahal daripada luar. Ada tak? Tidak pernah ada pakaian dalam lebih mahal daripada pakaian luar. Aduh, tu ibu yang keracaan-keracaan tak mau. Kau pakaian dalam itu tidak tutup ke mahal-mahal dalam. Apa boxen 310 aja ni ibu? Kan ada 310 ibu. Dulu. Iya betul lah masuk, ada yang branded tu ibu. Mereka dipakai ke bukan dipakai yang orang belas itu ibu. Orang sepanjang pulau tadi juga. Tidak apa-apa. Dia di dalam tidak salah. Tidak tampak orang. Ya ada. Ini sekedar melindungi supaya masuk angin tu. Tu apa memang ada. Boxen kalau karago sejuta ada boxen. Aku namanya. Ada guna boxen. Mubazir saya kalau ada boxen sejuta wali tu. Boxer yang 10 cie itu yang 310 jadi. Aduh gini ibu. Iya. Ya. Untuk apa mewah pakaian dalam tu? Ibu pakaian dalam ibu mahal-mahal, mubazir kalau ibu tu. Ya kesuruhan. Ah, takut tahan tu. Ya tahan apa ibu kau dah kena berlabuh pakai lo. Nampak ada baru kan? Nah, di surga lebih hebat, pakaian dalamnya saja sudah sutra. Kira-kira pakaian luarnya seperti apa? Itu kenapa yang disebutkan Allah pakaian dalam bukan pakaian luar. Itu rahasianya di surga yang disebutkan Allah pakaian dalam bukan pakaian luar. Kalau pakaian dalamnya mewah, tak mungkin yang luarnya lebih murah. Kalau yang dalamnya saja sutra, tentu luarnya lebih hebat lagi. Itu rahasianya kenapa Allah mengatakan walibasuhum fiha harir, bukan wasiyabuhum tapi libas. Nah jadi Bapak Ibu, surga tadi kita balik ke yang tadi ya, surga itu dibedakan karena memang dalam Al-Quran Allah menjanjikan penghargaan yang tidak sama dalam kebaikan manusia. Coba nanti Bapak baca di surat Al-Hadid ayat 10. Ya, Al-Hadid ayat 10. Ini salah satu contohnya ya. Al-Hadid 10. Ayo kalau mulai dari tengahnya.
La yastawi minkum man anfaqa min qablil fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu husna. Tidaklah sama nilai pahala orang yang berinfak dan yang berperang setelah penaklukan kota Makkah dan sebelum penaklukan kota Makkah. Kalau itu, kalau orang berperang setelah penaklukan kota Makkah dan orang berperang sebelum penaklukan kota Makkah, itu tidak sama, tidak sama. Orang yang menginfakkan hartanya sebelum penaklukan kota Makkah dengan orang yang menginfakkan harta setelah penaklukan kota Makkah, kata Allah, la yastawi, tidak sama. Ya, surat Al-Hadid ayat 10. Surat 57, ya, surat 57 ayat 10. Ini buktinya Bu ya, bahwa Allah tidak menghargai sama kebaikan. Infak yang sebelum penaklukan kota Makkah itu tidak sama dengan infak yang setelah penaklukan kota Makkah. Mereka yang ikut perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq yang sebelum penaklukan kota Makkah beda dengan nilai perang setelah penaklukan kota Makkah. Dia sama-sama berperang, tapi oleh Allah dinilai berbeda. Kenapa? Yang sebelum penaklukan kota Makkah itu jumlah masih sedikit, perjuangan masih sangat berat. Jadi infak di masa itu nilainya besar. Perang di waktu itu juga nilainya besar. Kalau setelah penaklukan kota Makkah, orang sudah berbondong-bondong masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang sudah berbondong masuk Islam, Islam sudah besar, umat sudah banyak, aset sudah besar. Kalau ada orang berjihad, tidak sama dengan sebelum penaklukan kota Makkah. Ada orang berinfak untuk Islam, tidak sama dengan sebelum penaklukan kota Makkah. Itu menjadi dalil tidak pernah sama nilai kebaikan diberikan Allah kepada hambanya, sekalipun bentuk kebaikannya sama. Itu kenapa surga tadi dijamakkan oleh Allah, karena Allah tidak menghargai sama setiap kebaikan walaupun bentuk kebaikan itu sama. Makanya kata Allah, yang berinfak dia sama berinfak, tapi ketika sebelum penaklukan kota Makkah infak beda dengan setelah penaklukan. Mereka berperang sama-sama nyawa taruhannya. Yang berperang sebelum penaklukan kota Makkah beda dengan yang berperang setelah penaklukan kota Makkah. Itu buktinya apa? Nilai kebaikan tidak sama walaupun bentuk kebaikannya sama. Yang saya katakan, kita sama-sama duduk di majelis pengajian, tapi tidak sama nilai yang kita dapat itu akan berbeda sesuai tingkat ya jihad, keseriusan dan kompetisi kita masing-masing. Tidak sama. Tapi semua dapat, kata Allah apa? Wa kullan wa'adallahu husna. Masing-masingnya dapat kebaikan. Ibu yang duduk semua dapat kebaikan pasti. Tidak ada yang tak dapat kebaikan. Walaupun di kursiku mana pedaluk mana sih. Mulai ceramah langsung lalu, sudah ceramah baru penjagoan. Tiup pengajian itu tetap dapat kebaikan. Tetap. Tapi surganya nanti agak beda. Tapi di sudut-sudut. Ya kan? Beda dengan yang serius. Nah, itu kenapa Allah membedakan surga itu tidak sama. Coba nanti kami baca Al-Isra, ya, Al-Isra 19 sampai 21, surat 17 ayat 19 sampai 21. Kata Allah, siapa yang ingin akhirat wasa'alaha sa'yaha, dan bekerjalah mencari akhirat. Hebatnya Bapak Ibu ya. Kalau soal akhirat itu kata Allah sa'a ya. Sa'a. Man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha. Sa'a ya. Sa'a apa ini? Sa'i. Berlari ya? Berlari. Kalau ingin akhirat itu berlari. Ibu kalau urusan akhirat nih, urusan akhirat jangan jalan santai, berlari. Kalau urusan dunia itu jalan santai. Coba nanti Bapak baca di surat Al-Mulk ya, Mulk ayat ke-15.
Apa kata Allah kalau urusan dunia nih? Ya, urusan dunia. Di surat Al-Muluk ayat 15 bukan Pak, 15. Al-Muluk ayat yang ke-15, 67. Apa kata Allah? Allah menciptakan bumi dengan hamparannya. Maka famsu fi manakibiha, berjalanlah di muka bumi mencari rezeki. Wa kulu min rizqihi famsu fi manakibiha. Ya, famsu itu ya. Famsu kan? Berjalan kan? Kalau tadi Al-Isra sa'a ya. Sa'a berlari ya. Kalau masya ini jalan santai. Masya itu jalan lambat, itu makanya bertamasya itu jalan santai. Waktu itu kalau tamasya itu pakai odong-odong, pakai bendi. Kalau tamasya itu pesawat, tamasya aja pesawat. Lalu nampak jalan. Jadi masya itu jalan lambat. Ibu kalau mencari dunia kata Allah di Al-Muluk tadi ayat 15, famsu. Cari dunia itu santai-santai saja, tidak bisa lari dulu. Karena dunia itu tidak akan lari dikejar. Bagian kita pasti datang sampai pada kita itu. Tapi kalau akhirat bukan, saat harus dikejar, harus diburu. Kalau akhirat saat. Nah kata Allah tadi di Al-Isra tadi ya, kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbika wa makana ata'u rabbika mahfura. Ada orang yang ya haula ada bagi-baginya, ada yang santai, ada yang serius, ada yang dunia dulu, akhirat nomor sekian, tapi dia tetap berbuat baik untuk akhirat. Tapi bagi mereka itu tidak sama, cara kerja untuk mendapatkan akhirat itu tidak sama. Kata Allah, unsur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din wal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Di akhirat itu nanti Allah akan bedakan derajat dan tingkat mereka. Maka di sana ada akbaru darajat, ya, wa akbaru tafdila. Tafdil itu kemuliaan. Jadi ada orang di akhirat itu karena kerjanya untuk akhirat itu tidak sama, ada yang dapat akbaru derajat yang paling besar. Akbaru tafdil, ada keutamaan kemuliaan yang paling besar. Tapi semuanya akan bahagia asalkan masuk surga. Tapi kebahagiaan di surga itu tidak sama. Nah Bapak Ibu, yang paling pokok ini dan 11 itu, apa amal yang bisa mengantarkan ibu ke surga ada? Ini yang paling pokok. Amal apa yang bisa mengantarkan ibu ke surga ada? Allah sebutkan ya amal-amalnya. Tapi kira sudah jam 11 ini. Tidak cie dari banyak. Kalau salah satu ya harus penuh. Nanti amal di surga ada. Nanti baca surat Ar-Ra'd ayat yang ke-20 sampai 24. Surat 13. 13 ayat 20 sampai 24. Itu amalnya. Maka di ayat 23-nya kata Allah, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, ya. Mereka Ar-Ra'd 20 sampai 24. Mereka masuk surga Aden bersama bapaknya, ibunya, suaminya, istrinya, anaknya, cucunya. Surat 13. 13 nih. 13, 23, 24. Ya itulah ibu banyak tanyuan. 13, 20 sampai 24. Di 23-nya tadi Allah itu kan mereka masuk surga bersama keluarganya. Bukan dia sendiri, bersama keluarganya. Makanya masuk surga itu nanti tidak sendiri-sendiri, Bu, dengan pasangan. Itu makanya saya katakan kemarin,
Ibu kalau baca Al-Quran, cari ayat tentang bidadari, cari ayat tentang bidadari, tidak akan ketemu di sana wanita di dunia. Tapi begitu seorang laki-laki masuk surga dengan istrinya yang di dunia, tidak akan pernah Allah sebutkan bidadari ada di surga. Karena istrinya lebih hebat, lebih cantik, lebih sempurna dari bidadari. Itu makanya ketika Allah menyebutkan ini Ar-Ra'd ini, surga Adam itu mereka masuk bersama istrinya kan? Ada tidak bidadari di sana? Coba nanti surga Adam lihat di surat Shad, surat 28. Surat 38 ayat 50 sampai 54. Ya, surat Shad 50 sampai 54. Itu surga Adam juga itu. Tapi di sana disebutkan bidadari. Kenapa? Karena istri yang di dunia tidak disebutkan di sana. Istri yang di dunia tidak ada di sana. Di surat Shad nih 50-54 Shad ya 38. Di situ ada bidadari deh. Kasiratul Taf. Ada bidadari di sana. Surga Adam juga enggak? Surga Adam. Surga Adam di sana ada bidadari. Karena istri yang di dunia ada disebutkan di sana. Tapi di Ar-Ra'd ini, Bu, ada enggak bidadari di sana disebutkan? Kenapa? Masuk surga bersama istri. Makanya istri kalau bersama suami di surga, bidadari tidak akan mendekat. Tidak berani bidadari mendekat. Aku ibu, kau kemari tak? Kita jauh beda nih, ibu di dunia itu jauh beda. Asal apa kudusnya udah kaki. Iya lagi ya. Istri apa yang disinggung kok lebih cantik dari bidadari. Apa kita perlu bilang gini Pak? Nyawa aku mencari kena lain. Lagi rancak bantu mereka. Kami mau menjadi kayak lain itu rancak kok. Kalau ikut rancak aku jadi ikut. Ini kalau ada rancak yang buruk jadi. Ada. Cuma kok kalau aduk pun beda lagi disuruh ke kami. Tak mau kami jadi ibu. Kalau kami nasi menjadi ibu. Bantu ibuku bertuka-tuka jauh sabanta. Tak mau dekor, cukup. Dia aku di surga itu bisa ada orang lalu, ada orang lalu. Kok kalau lalu, beku orang rumah aku bertuka bantu jauh sabanta. Tapi kok bertuka banyak orang lalu, siapa ya? Bisa surga itu berdoa, ibu bantunya makin hari makin glowing, makin kinclong. Nah kalau bidadari stagnan bantunya citu-citunya. Kalau ibu enggak, ibu kok di aku tadi ya di Olesan makin rancak. Itu ori. Kalau ibu ini rancak kalau di apa namanya itu ya di yang di tembok itu kan bagi apa namanya makanya ibu kalau kakantu itu beda bantunya yang pulang kantu. Baik kakantu yang pada licin begini, dah pulang kantu, dah takut itu jadi bagai. Tahu itu. Kalau di sana ibu tak boleh dulu itu. Tidak ada ori kerjanya ada palsu. Itu kenapa ketika disebutkan istri di surga, bidadari tidak ada. Ketika disebutkan bidadari, istri di surga tidak ada namanya. Karena nanti ada kalanya kami terpisah dengan ibu ketika ibu masuk neraka dulu, kami bidadari. Kalau ibu kedua, kalau ibu nanti masuk neraka untuk beda tuh, tentu kami bidadari. Menjalan ibu kedua. Ada kabar itu dari ibu aja bola. Macam itu kan banyak jadi itu. Macam itu. Nah itu rahasianya kenapa bidadari tidak akan pernah disebutkan bersamaan dengan istri di dunia. Walaupun sama di satu surga. Ini sama-sama surga ada. Nah di surah Ar-Ra'd tadi istri di dunia kan.
mereka masuk surga bersama bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, suaminya, istrinya dan keluarganya. Dan yang paling bahagia adalah itu. Yang paling bahagia itu. Nah, apa amalnya? Mulai ayat 20. Ada banyak amalnya. Mulai ayat 20 surah Ar-Ra'd tadi itu amal-amalnya. Nah, karena waktu kita sedikit lagi, nanti amalnya itu kita bahas di pertemuan berikutnya. Amal apa yang mengantarkan itu ke surga dan dia sampai lewat beko, los itu amalnya beko, jadi beko lo, ya kan? Ada banyak amalnya tuh, ya. Nanti bisa dibaca tuh di Arab ayat 20 ke bawah, 20, 21, 22. Karena 23 surga adanya, jadi 20, 21, 22, 3 ayat itu amal-amal yang bisa mengantarkan orang menjadi penghuni surga dan bersama keluarga. Nah, begitu dulu. Ada pertanyaan Bapak Ibu, saya persilakan. Ibu.